Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kerjasama, dinamika kerjasama di antara negara-negara di Timur Tengah. Jadi kita melihat bahwa memang sekarang ini ada tren ya peningkatan kerjasama regional, ya, yang mana kerjasama ini bisa berlangsung dalam bidang ekonomi, politik, keamanan. Ya. Kerjasama ini meningkat drastis utamanya setelah berakhirnya perang dingin. Dan ada kerjasama-kerjasama yang memang berdasarkan kerjasama legal formal dengan framework institusi. Meskipun demikian, tidak sedikit juga mereka negara-negara di dunia tadi melakukan kerjasama yang bersifat informal atau yang bersifat ad hoc. Dan teman-teman sekalian, ya dengan kerjasama ini akhirnya ada peningkatan ya sharing perdagangan, ya GDP mereka, kemudian juga mengarah kepada adanya integrasi mungkin dengan investasi, mungkin dengan pergerakan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain atau interaksi mereka tadi, dan juga dengan adanya peningkatan komunikasi ya, yang akhirnya kesempatan misalnya untuk ekspor atau kesempatan untuk berkompetisi antar sesama negara di dunia internasional ini juga semakin bagus. Dan di antara kerjasama regional yang dinilai paling sukses itu adalah European Union, ya, kemudian diikuti oleh ASEAN. Adapun di Timur Tengah, teman-teman, maka dikenal paling tidak itu ada dua ya bentuk kerjasama regional yang sudah mereka lakukan. Yang pertama adalah League of Arab, kemudian yang kedua adalah GCC. Nah, berkaitan dengan League of Arab, ini adalah suatu asosiasi ya dari negara-negara yang menggunakan bahasa Arab itu sebagai bahasa official mereka. Yang mereka dengan kerjasama ini ingin meningkatkan ya hubungan baik atau keterkaitan antara sama anggota negara League of Arab, dan mereka mengkoordinasikan berbagai kebijakan. Oleh karena itu, League of Arab ini juga mereka mencoba mendorong ya berbagai kebijakan yang harapannya kemudian akan membuat negara-negara Middle East tadi itu menjadi satu organisasi, misalnya dengan organisasi OAPEC, ya, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, ya, atau mungkin ada juga ALEXCO, ya, ALEXO, Arab Educational, Cultural and Scientific Organizations. Mereka juga ingin mengarah kepada kerjasama dalam bidang tenaga kerja, Arab Labor Organizations, atau dalam bidang perkembangan industri dan pertambangan itu Arab Industrial Development and Mining Organization, ya, termasuk juga Arab Authority for Agricultural Investments and Development. Jadi ini di antara beberapa bentuk kerjasama yang juga coba mereka dorong ini melalui kerjasama League of Arab. Nah, adapun kalau kita lihat teman-teman yang dimaksud dengan negara-negara Arab itu adalah negara yang menggunakan bahasa Arab. Ya, contoh adalah negara-negara yang warnanya ini ya, warnanya ini, jadi Syria, Irak, Jordan, Saudi, Egypt, ya, kemudian Sudan, Libya, ya, dan Tunisia, ya, termasuk Maroko. Ya. Tapi ada wilayah barbar juga ya, orang maksudnya mereka ini termasuk orang Badui, ya, orang gurun yang mereka sering pindah satu tempat ke tempat yang lain. Adapun kalau dilihat memang secara dunia Islamnya, teman-teman sekalian, ya ini ada banyak kemudian bahasa yang lain, termasuk di sini ada bahasa ya dari kelompok Austronesians, Malaysia, bahasa Indonesia, Filipina, and Japanese. Ini kita ada di sini. Kemudian ada juga mereka yang menggunakan African Group, ya. Jadi mereka masih mayoritas Islam, tapi mereka sudah di Afrika, ya, seperti Nigeria, ya. Kemudian Kongo, ya. Ya, jadi Kongo, Nigeria ini ya banyak Muslimnya, ya. Kemudian daerah Somalia, teman-teman. Jadi Somalia itu juga. Adapun untuk Indo-European, maka ya sebagian dari Kurdi, misalnya, kemudian Albania dan sebagian dari negara-negara Afrika, negara-negara Asia Tengah. Ya, ini yang masuk. Bahkan Iran pun ini tidak dimasukkan sebagai bangsa Arab, karena mereka memang bukan menggunakan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Nah, kalau dilihat peta dunia, teman-teman sekalian, ini dulu adalah Kekhalifahan Umayyah, ya, jadi Kekhalifahan Umayyah.
Ini dulu ada Khalifah Bizantium, Romawi. Ya, ada juga yang disebut dengan Kingdom of Lombard. Ya, Kingdom of Lombard ini. Kemudian ada Frankish. Ya, ini daerah daerah sini. Nah, teman-teman sekalian, ini menunjukkan yang sangat terlihat dari sini dulu ternyata kejayaan Umayyah itu luar biasa besar. Ya. Jadi dari Samarkand, daerah kemudian Persia, bahkan sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol. Ya, meskipun akhirnya wilayah ini, ya kecuali daerah Spanyol, ini dikuasai oleh Abbasiyah, dan Abbasiyah itu adalah masa kejayaan Islam ya pada waktu itu. Nah, sekarang negara-negara anggota dari League of Arab tadi, teman-teman, kalau dilihat dari jumlah penduduknya seperti ini, jadi tidak semua mereka itu adalah Muslim, meskipun memang mayoritas mereka itu beragama Islam, ya bahkan ada yang sampai 100%, ya. Jadi misalnya di Somalia itu penduduknya 100% mereka ada Muslim, termasuk di Mauritania. Ya. Adapun misalnya Saudi Arabia, ya teman-teman sekalian, itu hanya 89% ya yang Muslim. Artinya masih banyak juga pemeluk agama yang lainnya. Nah, sejarahnya, jadi kerjasama League of Arab Nations ini sudah dimulai sejak tahun 1945 ya, ditandatangani tanggal 22 Maret. Anggota awalnya itu adalah 6 negara saja. Mesir, Irak, Transjordan, Lebanon, Syria, dan Saudi Arabia. Yang mereka mencoba untuk membangun ya League Arab ini untuk kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Baru kemudian tahun 1950 mereka sudah mulai berpikir untuk membuat kerjasama dalam bidang pertahanan. Ya, di samping memang ada Economic Cooperation Treaty yang ditandatangani di tahun 1950. Dan mereka kemudian membentuk yang disebut dengan Joint Defense Council. Ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam perkembangannya akhirnya negara-negara League of Arab ini terus bertambah. Jadi dari 6 negara dia menjadi 22 negara. Artinya apa? Jumlah dukungannya cukup besar dan kelihatan sekali eksistensi mereka itu pasca Arab Spring ya dalam proses demokratisasi. Dan mereka sudah punya yang kita tadi sebut sebagai subdivisions ya. Ada Joint Defense Council dan ada Economic and Social Council. Anggota-anggotanya ya dengan perkembangannya seperti ini teman-teman. Yang awal ada 6 negara, kemudian bertambah Libya, Sudan, setiap ya beberapa tahun itu ada pertambahan, dan yang terakhir itu adalah Komoro. Ya, termasuk sebelumnya itu ada Djibouti. Dan kalau kita lihat listnya ini ya, nama-namanya, silakan nanti teman-teman ingat ya posisinya ini Aljazair. Kemudian di sini ada nomor 2 itu ada Bahrain. Kemudian ada Komoro ya, itu di Afrika. Kemudian ada Djibouti ya. Kemudian itu di dekat Ethiopia ya, negara Djibouti dan seterusnya. Ini adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Arab mereka. Dan kerjasama ini telah memberikan dampak positif. Di antaranya misalnya adanya kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian juga mereka membuat kurikulum yang sifatnya regional ya untuk pendidikan di negara-negara mereka, termasuk mereka punya regional telecommunication system ya. Kemudian juga mereka bisa ya melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi atau kebijakan-kebijakan militer secara bersama. Dan mereka juga teman-teman melakukan perdagangan minyak yang lebih bagus ya antara sesama negara tadi, tanpa perlu kemudian mendapatkan tarif atau tidak perlu ada tarif dalam perdagangan mereka. Dan ada peningkatan jumlah ya di wilayah kawasan ya, terutama karena kerjasama ini juga mendukung ya proses demokratisasi di area. Hanya saja League of Arab dinilai ini juga mengalami kegagalan dalam beberapa hal. Misalnya mereka tidak bisa mencegah terjadinya invasi Amerika. Kemudian mereka juga belum sukses untuk menyelesaikan konflik yang ada di kawasan karena masih banyak konflik, dan seperti yang kita telah sampaikan di awal, Timur Tengah ya ini memang sangat syarat dengan isu konflik.
Kemudian termasuk juga isu konflik Israel-Palestina yang tidak bisa diselesaikan dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan muncul juga isu terorisme ya, dan berbagai isu kekerasan lainnya. Dan ini akhirnya memunculkan ada distrust ya di kawasan negara Timur Tengah. Ya. Bahkan mereka tidak bisa memberikan bantuan militer ya. Jadi mereka tidak bisa ketika ada konflik tadi itu mengambil kebijakan yang bersifat militer ya untuk negara-negara yang mengalami konflik tadi. Nah, teman-teman sekalian, adapun kerjasama yang kedua setelah kerjasama League of Arab Nations, maka ada juga yang disebut dengan Gulf Cooperation Council. Jadi kalau tadi League of Arab itu adalah meliputi semua negara Arab, artinya berbahasa Arab ya dengan jumlah 22 negara. Adapun GCC ini hanya negara-negara yang ada di Teluk saja, dan mereka adalah negara-negara Arab. Ya, artinya nanti ada Iran itu tidak masuk karena tidak dianggap sebagai negara Arab, sehingga dia banyak dalam kerjasama regional itu ditinggalkan. Organisasi ini dibentuk tanggal 25 Mei 1981 di Saudi Arabia. Ya, negara anggotanya Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Saudi Arabia. Ya, dan Uni Emirat Arab, teman-teman sekalian. Ya, karena mereka ini dinilai memang punya hubungan yang khusus, kemudian mereka punya kedekatan secara geografis, secara sisa politik juga itu mempunyai persamaan, termasuk dengan posisi Islam ya dalam kepercayaan mereka, yang mana mereka adalah Islam Sunni ya, dan mereka menganggap mereka ini punya nasib yang sama serta tujuan yang sama. Oleh karena itu area mereka ini diperkirakan sekitar 2,6 juta kilometer dengan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan interconnection, teman-teman, antara negara-negara anggota ya pada berbagai bidang. Ya, apakah misalnya kerjasama manusia yang ada pada kawasan, atau kemudian membuat regulasi ya untuk berbagai bidang seperti ekonomi, finance, perdagangan, budaya, tourism, hukum, administrasi, dan begitu juga mereka berusaha untuk melakukan pengembangan ya scientific ya dan teknik dalam bidang industri, dalam bidang pertambangan, dalam bidang pertanian, atau mungkin sumber air dan hewan ya, termasuk juga mereka mendirikan lembaga-lembaga scientific ya, center research ya, dan mereka juga melakukan penanaman atau joint venture ya, ada usaha bersama, termasuk mendukung kemudian ada kerjasama yang bersifat swasta, jadi bukan dilakukan oleh kelompok negara. Jadi sangat kompleks yang diinginkan oleh GCC, teman-teman, bukan hanya dalam bidang minyak. Nah, GCC ini kalau kita lihat termasuk wilayah yang secara perkembangan ekonominya ini sangat drastis meningkat ya, karena memang mereka adalah negara-negara yang itu banyak menguasai minyak ya, minyak termasuk juga dengan gas. Jadi penghasilan mereka dari minyak dan gas, teman-teman sekalian, dan mereka yang mengembangkan ini serta melakukan kemudian investasi yang banyak ya untuk keperluan minyak mereka. Kemudian teman-teman sekalian, secara struktur ya GCC ini ada konsil tertinggi mereka, Supreme Council-nya, kemudian ada Ministerial Council, termasuk juga ada Sekretariat Jenderal. Adapun sekretariat ya tempat kemudian melaksanakan urusan administratifnya itu ada di Riyadh. Dan mereka ya berusaha betul-betul ingin membentuk persatuan ya bagi negara-negara Arab ini kemudian menjadi suatu kenyataan. Nah, ini negara-negara tadi yang memang mereka adalah negara-negara yang kaya dengan minyak dan gas. Saudi Arabia, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Ya, jadi Irak tidak masuk dalam negara GCC, teman-teman sekalian. Karena memang berdirinya GCC ini tadi ya pada tahun 1982 itu merupakan suatu respon ya teman-teman dengan pecahnya perang Irak dan Iran. Ya. Dan kalau misalnya Irak gabung, maka tentu negara-negara ini tadi itu betul-betul menguasai ya untuk pasar minyak di dunia. Karena waktu itu Irak adalah negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi negara anggota adalah Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Ya. Jadi ada beberapa negara yang tidak masuk, meskipun mereka menghasilkan minyak yang besar,
Libya, kemudian Aljazair, Mesir. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat peta negara-negara tadi, ya, dan makanya di sini dikatakan kalau saja Irak gabung dalam GCC, maka mereka tentu akan menjadi penghasil minyak terbesar di dunia. Karena Saudi Arabia yang paling besar, kemudian diikuti oleh Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Iran, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Irak gabung, ya kelihatan ini kan Saudi paling besar, kemudian Irak, maka tentu kemudian penghasil minyak terbesar ini akan dikontrol oleh GCC ini. Nah, sebagai hasilnya akhirnya dengan adanya GCC, maka kekayaan, pekerjaan ini akhirnya banyak terkonsentrasi di kawasan Teluk ini, yang membuat kemudian banyak orang yang melakukan migrasi, yang mereka pindah untuk mencari pekerjaan di wilayah Teluk. Kemudian GCC, teman-teman sekalian, dia menjadi negara yang pro-natalis, ya, pro-kelahiran, kebijakan pro-kelahiran, ya, yang mana ini menjadi antitesis ya dari negara-negara yang non-oil states yang mereka sudah mulai sekarang mengatur kelahiran. Tapi bagi mereka yang kaya, yang negara-negara GCC tadi, maka kelahiran itu justru harus disupport. Kemudian area-area yang lambat ya dalam pertumbuhan itu kemudian mereka mencoba untuk bergabung dengan negara-negara yang lebih berkembang. Dan teman-teman sekalian, area-area yang agak lambat juga ini ternyata menyebabkan peluang terjadi instabilitas, ya. Dan kawasan ini kemudian juga mensupport ya supply untuk minyak ke Eropa, ya. Nah, dan kalau kita lihat ya sekarang penduduknya, ya, contoh tadi kita sampaikan bagaimana ada banyak orang yang pendatang ya ke wilayah ini, maka teman-teman coba perhatikan misalnya dalam data ini, ya, kelihatan sekali contoh misalnya di Saudi Arabia ya yang usianya 35, 39, 40, 44 teman-teman sekalian, maka misalnya di Saudi, ya, di Saudi ini ternyata yang non Saudi itu jumlahnya sudah ya mencapai ini ya hampir sama dengan jumlah penduduknya, ya. Jadi total populasi yang ada di sana pendatangnya itu sudah sampai kemudian 1.403.000, ya, yang mana non Saudi ini laki-laki dan perempuan. Nah, jumlahnya seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ini ada persoalan baru, ya, bahkan sebenarnya secara domestik ya ketika banyak sekali pendatang-pendatang yang datang tadi itu juga menyebabkan ya orang-orang lokal itu mereka relatif menjadi malas, ya, mereka tidak mau kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dinilai keras, ya. Jadi orang non Saudi misalnya mereka totalnya itu 668.000 sekian, sementara orang asli Saudi 714.000, ya. Bahkan yang usia 400 ini, nah, sehingga kalau kita lihat total asli orang Saudi itu 14 juta sekian, kemudian penduduknya itu yang non Saudi tahun 1999 ya itu 5 juta. Jadi jumlah yang sangat besar itu dibandingkan dengan jumlah yang sangat besar ya dari penduduk pendatang yang bekerja di negara Saudi, termasuk negara-negara Teluk yang lainnya, ya. Sehingga orang lokal itu relatif akhirnya malas, tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Nah, ini juga sebenarnya kan menjadi isu baru ya bagi Saudi, ya, karena selama mereka masih kaya dengan minyak ya itu mungkin relatif aman. Nah, tapi ketika nanti ya namanya minyak ini adalah sumber daya yang terbatas, ya, dia kemudian ada batas, ya, maka ini juga mengkhawatirkan ya bagi masa depan Saudi atau negara-negara Teluk yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, semoga ada manfaatnya. Silakan mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.